Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahri Utta, channel yang membahas seputar kesehatan yang diselingi dengan candaan, humor, serta tutorial wallet tentunya. Yang keempat ada namanya kontak erat. Nah, dulu ini dikenal dengan OTG ya, yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau kasus yang konfirmasi COVID-19 atau yang positif. Jadi siapa saja yang kontak dengan kasus yang probable atau positif itu disebut kontak erat. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain dia pernah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Jadi kalau ada warga yang kontak bertatap muka atau berdekatan dengan pasien positif, itu jaraknya 1 meter dan waktunya lebih dari 15 menit, itu dikatakan kontak erat. Kalau jaraknya lebih dari 1 meter atau 2 meter, 3 meter dan seterusnya, apalagi 100 meter dan waktunya 10 menit, 5 menit, itu tidak dikategorikan kontak erat. Itu dulu yang harus kita ketahui. Lalu kemudian yang dikatakan riwayat kontak yang kedua yaitu sentuhan fisik langsung, misalnya berjabat tangan, salaman, atau berpegangan tangan dan lain-lain. Itu namanya kontak erat, selain dari berdekatan atau tatap muka. Yang berikutnya, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi, seperti teman-teman di puskesmas atau di rumah sakit yang memberikan perawatan kepada pasien yang terkonfirmasi atau probable tanpa menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. Standarnya kan ada level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Itu dibahas jelas di panduan ini. Kemudian yang dikatakan riwayat kontak juga situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Itu. Nah, ini ada catatan penting untuk yang kategori kontak erat. Pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala atau yang simptomatik, untuk menemukan kontak eratnya kita hitung periode kontaknya dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Itu yang dilacak. Atau pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala, asimptomatik. Jadi ada pasien yang tidak gejalanya, tapi dia terkonfirmasi hasil pemeriksaannya misalnya positif. Untuk menemukan kontak eratnya, periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi. Merupakan masa lalu di hari kemarin. Di hari selanjutnya adalah waktunya untuk bersyukur, bertawakal, dan tunjukkan dengan senyuman. Selanjutnya, pelaku perjalanan yaitu seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri atau domestik maupun dari luar negeri pada 14 hari terakhir. Untuk discharged apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini. Ada 2 kriterianya. Kalau satu terpenuhi, itu sudah tergolong discharged. Yang mana itu? Yang pertama, seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR atau pemeriksaan swab-nya 2 kali selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantinanya selama 14 hari. Itu yang tergolong discharged. Lalu kemudian selesai isolasi. Yang manakah dikatakan selesai isolasi? Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini. Jadi ada 3 kriterianya. Jika ada satu yang terpenuhi, berarti dia tergolong selesai isolasi. Yang pertama, kasus konfirmasi tanpa gejala. Artinya dia terkonfirmasi hasil pemeriksaan swab-nya positif, tetapi tidak ada gejala-gejalanya.
yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR, artinya tidak dilakukan swab kedua, dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Tuh. Atau kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Atau kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kali negatif, lalu kemudian dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Jadi 3 kategori tersebut atau kriteria tersebut dikatakan selesai isolasi. Kematian sudah jelas ya, kematian COVID-19 untuk kepentingan surveillance adalah kasus yang konfirmasi atau probable COVID yang meninggal, itu dikatakan kematian. Nah, ini yang paling penting, perbedaan antara karantina dan isolasi. Di sini banyak teman-teman atau warga yang mungkin belum bisa membedakan apa itu karantina dan apa isolasi. Itu berbeda ya teman-teman. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat. Ingatlah, yang sehat untuk karantina, atau belum memiliki gejala COVID tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19, atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Seperti itu. Jadi kita pisahkan ya, warga yang sehat yang belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak, itu suruh karantina mandiri. Nah, lalu kemudian isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui apa? Upaya memisahkan individu yang sakit. Jadi yang sakit itu isolasi, kalau yang sehat itu karantina namanya. Jadi memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah terkonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas, agar dia tidak menularkan ke masyarakat. Seperti itu maksudnya. Nah, ini alur penanganan dari kasus-kasus yang ada. Contoh, ini kasus suspek. Yang mana kasus suspek adalah ISPA dan riwayat dari negara atau wilayah transmisi lokal. Lalu kemudian orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan riwayat kontak dengan pasien konfirmasi atau ISPA berat yang perlu perawatan rumah sakit, tidak ada penyebab lain. Penanganannya itu dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan RT-PCR hari pertama dan kedua. Nah, yang kasus suspek ini jika ringan diupayakan isolasi mandiri di rumah. Lalu yang sedang kita rawat di rumah sakit darurat atau tempat isolasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui satuan tugas. Nah, untuk yang berat dirawat di rumah sakit rujukan. Dan kasus suspek ini bisa menjadi probable atau bisa langsung menjadi konfirmasi, atau dia statusnya berubah menjadi discharge kalau terjadi perbaikan kesehatan. Nah, untuk kontak erat itu yang tanpa gejala atau riwayat kontak dengan pasien konfirmasi probable COVID-19. Nah, penanganannya yaitu dilakukan pemantauan selama 14 hari. Untuk petugas kesehatan, ini catatannya, untuk petugas kesehatan itu dilakukan pemeriksaan RT-PCR segera setelah kasus dinyatakan sebagai probable atau konfirmasi. Nah, penanganannya kita lakukan karantina mandiri. Jadi yang kontak erat itu tidak perlu diisolasi. Penanganannya hanya karantina mandiri. Untuk kontak erat, jadi kemungkinannya bisa menjadi suspek, bisa menjadi konfirmasi, bisa juga menjadi discharge. Untuk warga yang kasus probable, kasus
suspek dengan ISPA berat atau RDS atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 itu termasuk kasus probable atau tidak dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan RT-PCR. Itu penanganannya dirawat di rumah sakit rujukan, seperti itu yang berat-berat ini. Lalu jika selesai isolasi kita pulangkan atau bisa menjadi kematian, seperti itu. Nah, ini bagannya ya, kasus konfirmasi. Jika ada pasien yang terkonfirmasi COVID atau positif swabnya, seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR, real-time polymerase chain reaction. Di sini kita lihat di bagian kiri, tanpa gejala. Jika ada orang kasus konfirmasi positif tanpa gejala atau asimptomatik, itu penanganannya diisolasi diri di rumah saja. Lalu kemudian tanpa follow up RT-PCR, artinya tanpa pemeriksaan swab. Lalu kemudian untuk gejala yang ringan, tadi tanpa gejala, sekarang ada gejala ringan, misalnya ada demam, ada batuk-batuk. Nah, itu yang ringan ya. Itu penanganannya diisolasi diri di rumah. Kemudian tidak juga dilakukan follow up atau tanpa follow up RT-PCR. Untuk gejala yang sedang, misalnya batuk, demam, ada sedikit gejala-gejala sesak, ya mungkin dirujuk ke rumah sakit darurat. Ya, di sini juga di panduan ini tanpa follow up RT-PCR, nanti dirawat saja di rumah sakit darurat atau di ruang isolasi yang disiapkan oleh pemerintah melalui satgasnya. Nah, khusus untuk yang terkonfirmasi COVID-19 yang mempunyai gejala yang berat, barulah dirujuk ke rumah sakit rujukan, dan ini harus di follow up atau harus di swab RT-PCR 1 kali. Nah, penanganannya jika selesai isolasi berarti dikatakan sembuh, dan yang kesini kalau parah bisa saja menimbulkan kematian. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa nonton video terbaru dari saya dan video terbaik untuk Anda, serta subscribe channel saya yang ada di bawah ini ya, yang ada foto saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.